Oke, sahabat ASR. Kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan yang saya miliki tentang dunia komputer, yakni kali ini bagian RAM ya. Di sini udah saya karet-karetin. Ya, kita straight to the point aja. Udah saya karet-karetin atau saya kelompok-kelompokkan. Dari mulai, ini saya singkirin dulu. Dari mulai RAM, ini RAM apa sih namanya, lupa. Ini SODIMM ya. Ini SODIMM, ini SD RAM untuk komputer. Jadi yang panjang ini RAM komputer, itu SD RAM. Nah, yang paling banyak ini DDR1, ini koleksi dari zaman tahun 2006 dulu. Nah, ini DDR2, hanya ada 2 keping karena sudah agak langka. Yang ini DDR3 ada 7 keping. Ini juga RAM yang saya pakai sampai sekarang. Belum ada duit sih ganti DDR4. Oke, saya singkirin dulu DDR1, 2, dan 3. Saya akan masuk ke SD RAM. Oke, saya buka dulu karetnya. Nah, untuk SD RAM yang kali ini saya akan memberitahukan ada 2 keping, yakni size-nya 128 MB. Kelihatan kan? 128 MB PC 133 SD RAM. Oke, ini mereknya apa ya? Kok ada logo M ya, kayak logo Xiaomi. Ini berapa MB? Oke, yang satu ini saya nggak tahu, cuman PC 133 juga. Kelihatan di situnya PC 133 kan? Oke. Nah, ini zaman-zaman RAM ya, nggak pertama kali keluar sih, cuman ini adalah salah satu RAM yang pertama kali saya kenal waktu masih pakai Pentium 3, Pentium 2 ini ini saya gunain SD RAM. Dan waktu itu memakai SD RAM ini cukup cepat, 128 MB itu cukup cepat untuk di masanya. Sekarang aja mungkin kalau orang pakai RAM 128 itu RAM apaan tuh? Lagi juga nggak ada RAM 128. Oke, kita karetin lagi, kita masuk ke DDR1 karena mungkin anak zaman sekarang nggak pada tahu ya SD RAM. Oke, saya masuk ke DDR1 dengan koleksi terbanyak punya saya. Ada berapa keping nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 19 keping. Oke, saya buka dulu karetnya. Oke, di sini ada macam-macam RAM, ada merek Elpida, Hynix, Rambo. Oh, ada merek Rambo. Lalu ada merek apa lagi nih? Ada merek TMC, merek Memori, merek Lim, Dynet, dan lain sebagainya ya. Ini ada merek, ada merek Samsung. Oke, ada beberapa RAM atau ada beberapa perangkat ya. Ada beberapa perangkat yang dia hanya cocoknya PC 3200, sedangkan dia tidak cocok kepada PC 3200U, sehingga kalau kita pasang kemungkinan besar tidak masuk atau tidak menampilkan layar, karena salah satu fungsi RAM adalah menampilkan layar. Oke, di sini juga ada yang 256 MB. Ya, tidak ada penjelasan lebih lanjut untuk itu ya. Nah, ini ada PC yang lebih rendah lagi, PC 2700. Ada serial U nya juga. Lalu lagi ya, 3200. Oke, ini saya miliki waktu masih 2006 sampai saya pakai terakhirnya di tahun 2009-an. Kalau saya nggak salah 2009 atau 2010 itu masih saya pakai. Karena saya waktu itu belum ada duit untuk mengganti ke DDR2 ataupun DDR3. Ya, DDR3 udah keluar belum ya? Yang aku ingat DDR2 sih udah keluar. Nah, ini yang 2700 biasa, nggak tanpa U ya, yang merek Rambo 256 MB. Oke, nah untuk melambangkan DDR-nya itu ada tulisannya hanya DDR, dia tidak menggunakan angka 1, hanya DDR. Sedangkan SD RAM tadi dia langsung juga disebutkan SD RAM. Oke. Itu aja deh kayaknya untuk DDR1 ya. Oke, saya karetin lagi deh. Kenapa saya karetin? Biar nggak ribet aja.
ntar bercampur baur, walaupun kita bisa membedakannya dari segi dudukannya. Nanti saya jelaskan setelah menjelaskan semua tipe RAM. Oke, saya clearin. Kita masuk ke DDR2 yang hanya saya punya sisa 2 keping. Ini sisa dari saya punya warnet waktu itu. Oke, di sini kita bisa lihat dia mulai ada tulisan DDR2. Kelihatan kan? Kelihatan kan? DDR2. Ya, duanya itu agak kotor. Coba kita bersihin dulu. Oke, itu ada tulisan DMVDR 512 MB, MBM 667 512 MB, DDR2 667 MHz. Ini merek DIM. Oke. Nah, disitu juga ada tulisan DDR2. Nah, sedangkan yang satu ini saya lupa size-nya berapa. Saya ingat saya ini size-nya 2 GB, DDR2 PC 6400. Yang satu ini PC berapa ya? Saya juga nggak tahu ini PC berapa. Oke. Saya jelasin lagi. Karena nggak ada penjelasan lebih lanjut ya untuk itu. Oke, saya jelasin ini DDR3. DDR3 ini saya juga miliki sisa-sisa dari punya warnet waktu itu. Di sini mulai terlihat lebih garang ya. Tuh, DDR3 2 GB 1R kali 8 PC 312.800U. Nah, ini ada juga PC 10600. Di sini ada PC 1333. Ini bukan PC ya, 1333 itu apa ya? Di sini ada PC 9600 juga. Oke, 12.800. Yang ini tadi ada U-nya. Kelihatan nggak sih? Nah, itu ada U-nya. Nah, yang di sini tanpa U. Oke, di sini pakai U lagi, 2 GB. Oke, sebagai catatan ini RAM semuanya masih bagus ya. Sebagian besar masih bagus, kecuali yang SODIMM dan kecuali yang SDRAM dan DDR1 saya juga kurang tahu masih bagus atau enggak. Oke, kita masuk ke program laptop ya. Saya mulai dari DDR2. Dikarenakan saya nggak punya DDR1 ya. Oke. Kalau dalam laptop saya gabungin aja DDR2 dan DDR3 karena hanya 2 tipe. Oke, di sini saya punya dari yang size 512 PC2 5300S. Saya punya 5300S juga, 512 juga size-nya. Saya juga punya ini 512. Kali ini 2R kali 16 ya. Nah, ini PC 4200S. Nah, oke. PC 4200S. Oke. Nah, untuk RAM laptop sendiri bentuknya lebih kecil, tidak sepanjang RAM PC. Kita perbandingin tuh. Perbandingannya cukup signifikan, setengahnya. Ya, bagi 2. Kenapa bentuknya kecil? Karena laptop ukurannya juga lebih kecil daripada CPU. Ini untuk DDR2. Ini sisa dari laptop yang waktu saya gunakan tahun 2009 sampai tahun 2011. 2012 saya udah pakai DDR3. Nah, ini dia DDR3. DDR3 kita mulai dari paling bawah dulu. Karena makin ke atas size-nya makin besar. Oke, ini tanpa size, ini kalau saya nggak salah ini 2 GB merek Elpida. Ini juga merek Nanya 2 GB PC 10600S. Kelihatan nggak? Ya, PC 10600S. Yang ini merek Hynix 1 GB PC 10600S juga. Jadi untuk di PC-PC yang sama itu memang direkomendasikan bisa dipakai di satu laptop. Oke. Ini PC 6400 di DDR. Oh, ini DDR2. Kok bisa masuk ke mari sih? Pergi. Oke, kita masuk ke DDR3 nya. Ini yang 4 GB 133. Yang ini merek Ramaxel 1600. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan sedikit yang saya tahu. Bahwasanya memang seperti saya bilang tadi harus diperhatikan PC-nya. Apabila PC-nya
yang laptopnya hanya mampu untuk masuk PC 5300, dia tidak akan bisa kita masukkan PC 6400. Dia tidak akan tampil walaupun RAM-nya sama-sama bagus. Jadi jangan memvonis bahwasanya begitu tidak baca atau waktu kita beli second, wah tidak baca nih, tidak tampil nih, berarti RAM-nya rusak. Belum tentu. Kita harus juga memperhatikan laptopnya, bisakah dia duduk PC-nya lebih tinggi. Kalau lebih rendah juga bisa mengakibatkan tidak tampil, dikarenakan tidak mampunya si RAM untuk menghandle laptop tersebut. Oke. Nah, sini akan saya jelaskan sedikit lagi bagaimana membedakan PC, bagaimana membedakan RAM dari 1, 2, 3 ataupun bahkan SD RAM. Di sini kita lihat kakinya. Kakinya di sini ada 2, ini untuk SD RAM masih 2 kaki dudukannya. Kelihatan kan? Ada 2 kaki. Nah, untuk DDR1, 2 dan 3 dia hanya menggunakan 1 kaki. Itu udah saya ratain. Dia menggunakan 1 kaki. DDR2 1 kaki. Untuk DDR3 juga 1 kaki. Nah, membedakannya adalah DDR1 dia letaknya lebih ke tengah ya. Kalau menurut saya ini dia letaknya letaknya lebih sedikit ke sebelah kanan kita. Kalau kita melihatnya seperti ini, letaknya lebih ke kanan kita. Saya akan ukur dengan roll. Ya, ada 13 cm dan ternyata ke situnya ada 7,2 cm. Sedangkan kemarin hanya 6 cm. Berarti dia lebih ke kanan kita kalau kita melihatnya seperti ini. Ke kanan. Nah, sedangkan RAM untuk DDR2 dia lebih condong ke tengah. Kita akan ukur, ini ada panjangnya sekitar 13,3 cm dan dia ada sedikit ke tengah karena dia ada di posisi 7 cm. Oke. Nah, untuk DDR3 sendiri dia lebih condong ke kiri, dia sangat dekat ke kiri. Kita akan ukur langsung biar lebih jelas. Jadi kalau misalnya nggak ada tulisannya itu DDR berapa ya, pada saat kita menyervis laptop atau menyervis komputer, kita tinggal lihat ini ada 13,3 cm. Nah, dia lubangnya ada di 5,5 cm. Oke. Untuk RAM laptop sendiri DDR2 dan 3 juga seperti itu, tapi bedanya DDR2 dia lebih ke kiri. Untuk DDR3 dia lebih ke tengah sedikit, lebih maju dia ke kanannya. Apabila kita pasang sama-sama 2 GB dan dia support misalnya sampai 4 GB maksimal, kita pasang 2 dan 2. Namun ternyata kenapa nggak hidup? Itu karena PC-nya berlawanan. Kita pasang yang satu PC 6400, kita pasang yang satu lagi PC 5300. Seperti yang saya bilang tadi, PC-nya ternyata hanya sampai 5300, sehingga yang 6400 tidak bisa masuk ke laptop tersebut atau ke komputer tersebut. Nah, seperti pengalaman saya kemarin, saya punya netbook itu Asus dan Axio. Saya pasang RAM 4 GB DDR3. Nah, dia tidak tampil. Saya punya 2 keping, dia tidak tampil, sehingga saya kira RAM-nya rusak. Ternyata bukan. Ada laptop servisan masuk dan saya pasang ke situ, ternyata hidup. Dan berarti kesimpulannya adalah laptop saya tidak support sampai 4 GB atau PC-nya tidak mendukung. Karena setahu saya walaupun netbook dia masih bisa pasang sampai 4 atau 8 GB. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk para pemula seperti saya. Semoga kita dapat mengambil pelajarannya, khususnya bagi saya sendiri. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya ini agar saya semakin semangat dalam berbagi pengalaman dan tips dan trik serta bermain game. Ya, cukup sekian deh ya basa-basinya. Selamat malam.